وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosat TV serta pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian fatwa seputar anak, di mana yang lalu kita telah membacakan 6 pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, soal berikutnya, udhkur ba'dal adillati syar'iyyati allati tudhiru fadla may yamutu lahu waladun fayahtasibuh. Sebutkan dalil syar'i tentang keutamaan orang tua yang bersabar mengharapkan pahala dari Allah dengan kematian anaknya. Jawabannya, al-adillatu fi hadha sya'an kathiratun nadhkuru minha mayali. Mengenai keutamaan seorang ataupun orang tua yang bersabar atas kematian anaknya, banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan tersebut. Berikut ya, disebutkan di sini sebagai berikut. Di antaranya qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nabluukum wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu seperti rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa di sini ya kematian. Apakah kematian anak, kematian orang tua, kematian suami atau kematian istri atau orang-orang yang dicintai. Wathamarat, dan kurangnya buah-buahan. Wabasyirus sabirin, dan beri kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Artinya dia bersabar terhadap cobaan dan ujian yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Wabasyirus sabirin, beri kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu apabila mereka tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Dalam masalah ini ikhwah, ketika seorang sabar terhadap kematian anaknya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang luar biasa. Dan memang tidak ada pilihan lain bagi dia selain sabar. Tidak boleh ada rasa jengkel dalam dirinya. Tidak boleh ada rasa tidak suka akan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena pada hakikatnya kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan alladzina idza asabathum musibah, yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillah, ya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya anak yang kita sayangi, buah jantung sibiran tulang kita, yang sangat kita sayangi, atau mungkin bahkan dia adalah anak kita satu-satunya, lantas meninggal dunia, perlu kita ketahui bahwasanya anak kita yang tercinta itu, yang paling kita cintai, pada hakikatnya dia milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak punya pilihan selain sabar. Kalaupun kita bersikap jengkel terhadap takdir Allah tersebut, kita jengkel dengan siapa? Kita jengkel dengan siapa? Apabila ada seorang yang meminjamkan barangnya kepada kita, lantas dia meminta kembali barang tersebut, apakah kita harus jengkel dengan dia, marah dengan dia, tidak senang dengan dia? Tentu sebagai seorang yang waras dan berakal tidak akan mungkin bersikap seperti itu. Itu milik dia, ya itu hak dia untuk dia minta kembali. Itu hak dia untuk menuntut kita agar dikembalikan barangnya. Gak akan ada seorang pun yang waras yang harus bersikap jengkel. Demikian juga diri kita, harta kita, famili kita, kerabat kita, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menghadapi ini semua, ya, musibah yang menimpa dirinya, dia bersabar. Allah katakan wabasyirus sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya, ini yang pertama. Jadi seorang yang ridho, menerima akan takdir Allah, akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, menerima takdir Allah bahwasanya anaknya lebih cepat mendahului dia ketimbang orang tuanya. Hadis yang kedua, akhrajal Bukhari wa ghairuhu min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Sabda Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal anaknya 3 orang yang belum balik, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena rahmat dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Jadi kalau ada orang muslim, dia punya anak 3 orang, atau dia punya anak 10, tapi ternyata di antara yang 10 itu ada 3 orang yang meninggal sebelum dia balik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tua si anak tersebut ke dalam surganya. Ya, tentunya bagi orang tua yang ridho, menerima akan takdir Allah tersebut, sabar dengan takdir Allah tersebut. Ya, demikian ikhwah. Jadi ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada orang tua yang meninggal anaknya 3 orang yang belum balik. Ya, kita ketahui ikhwah, yang namanya anak kecil itu kan lagi lucu-lucunya, manis-manisnya, ya. Kita pun lagi sangat sayang-sayangnya kepada mereka, senang dengan mereka, Masya Allah.
senang dengan teriakan mereka, senang dengan tangis mereka, senang dengan keributan mereka. Bahkan bau ompol pun dia, dan kita sudah yakin dia tuh bau ompol, tetap kita cium. Ya, tetap kita cium sambil kita katakan bau, padahal tahu kita itu bau. Tapi karena cinta kita itu ya kita nggak peduli mau bau ompol mau apa. Begitulah ikhwatiddin. Yang kondisi seperti ini meninggal dia 3 orang lagi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan pahala yang luar biasa terhadap si orang tua, si bapak atau si ibu jika dia benar-benar ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi kalau dia enggak ridha, ya enggak termasuk dalam hadis ini. Ingat, 3 orang meninggal dari anaknya yang belum baligh. 3 orang anak yang belum baligh meninggal dunia. Kemudian hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, namun kali ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la yamutu li muslimin salathatun minal waladi fayalijun nar illa tahillatul qasam. Tidaklah anak seorang muslim meninggal 3 orang lantas dia masuk ke dalam neraka. Artinya gak akan mungkin ada seorang muslim punya anak 3 orang meninggal lantas dia masuk neraka, itu gak mungkin. Ya. Illa tahillatul qasam, ya kecuali yang mengenai dirinya yang sebagaimana yang sudah menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Imam Bukhari, apa sumpah tersebut? Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali wariduha, artinya mereka harus melintas ke sirat. Demikian. Kalau ini ya, semua orang yang durhaka, yang durjana, yang soleh, yang mukmin semua akan melintas di sirat, di titian yang membentang di atas neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya walaupun akhirnya dia akan selamat sampai ke seberang. Namun semua orang akan meniti sirat ini ikhwah. Ya, bagi yang memiliki 3 orang anak yang belum balik meninggal dunia, ya, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya dimasukkan ke mana ini? Ya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hadis berikutnya yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna nisa qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman fawa'adhahunna. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya kaum wanita berkata kepada Nabi SAW agar diberi 1 jatah kajian untuk kaum perempuan. Ya, pengajian khusus untuk perempuan. Ya, kalau bahasa kita pengajian ibu-ibu lah. Pengajian khusus ibu-ibu. Fawa'azahunna. Lantas Rasulullah pun memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada kaum ibu-ibu. Wa qala, beliau katakan, ayyuma mra'atun, wanita mana saja, mata laha salathatun minal waladi kanu la hijaban minan nar. Kata beliau, wanita mana saja yang meninggal anaknya 3 orang, kecuali hal itu akan menjadi hijab bagi dia dan neraka. Artinya apa yang menimpa dirinya, yaitu meninggal anaknya 3 orang, ini akan menjadi hijab, penghalang antara dia dan api neraka. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam api neraka karena sudah dihalangi. Terhalangi dengan apa? Dengan ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, timpakan kepadanya semasa di dunia, yaitu dengan meninggal anak 3 orang. Wa qalat imra'ah, ada seorang wanita yang bertanya, wathnan, wanita ini bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau hanya 2 orang anak yang meninggal? Qal wathnan, kata beliau 2 juga. Ya, 2 juga. Tapi di sini 1 nggak ditanyakan. 1 bagaimana? Tidak ada. Jadi bagaimana ikhwah? Ya, dia minimal 2 orang. Ya, kalau ada seorang wanita punya anak, kemudian 2 orang meninggal,
dan dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menjadi hijab antara dia dan api neraka. Ya, akan menjadi hijab antara dia dan api neraka. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah tersebut. Kemudian wa akhrajal Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya, dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, atat imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyin laha. Abu Hurairah berkata, seorang wanita datang menghadap Rasulullah dengan membawa anak kecilnya. Faqalat, lantas si wanita ini berkata, ya Nabi Allah, ud'ullaha lahu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah anakku ini. Faqad dufinat salasatun, sungguh anakku sudah 3 orang yang meninggal. Ya mungkin ini anak yang keempat ya. Jadi mungkin dalam keadaan sangat sedih atau bagaimana, dia berharap anak ini enggak meninggal ya. Makanya si wanita ini datang membawa anak kecilnya ini, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah karena anakku sudah 3 orang yang meninggal. Berdoalah kepada Allah untuk anakku ini ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, dufinat thalathatun, anakmu 3 orang sudah meninggal yang kecil. Qalat na'am, benar ya Rasulullah, sudah 3 orang. Qala, lantas Rasulullah bersabda, laqad ihtazarti bihizarin syadidin minan nar. Sungguh engkau telah memiliki benteng, perisai, penghalang antara dirimu, benteng yang sangat kokoh yang menghalangi dirimu dan api neraka. Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan keistimewaan bagi orang tua yang memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain ikhwah dari Abi Hassan, qala dia berkata, qultu li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innahu qad mata li ibnani fama anta bimuhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaditsin tutayyibu bihi anfusana min mautana. Aku berkata kepada Abu Hurairah, ya Abul Hasan ini berkata kepada Abu Hurairah, aku berkata kepada Abu Hurairah, sudah 2 orang anakku meninggal. Sudah 2 orang anak laki-lakiku meninggal. Apakah engkau sudilah engkau kiranya menceritakan kepadaku, menyampaikan kepadaku hadis yang bisa yang bisa mengobati kesedihan kami, yang bisa mengobati kesedihanku, kata Abul Hasan ini. Abu Hasan kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hasan bertanya kepada Abu Hurairah, sungguh anakku sudah 2 orang meninggal, mungkin tolonglah sampaikan kepadaku ya hadis Rasulullah SAW yang bisa menghibur diriku dalam kesedihan seperti ini. Qala, kata Abu Hurairah, ya na'am, ada. Sigharukum da'amish al-jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhadha ana bi sinfati thawbika hadha fala yatanaha wa la yatanaha hatta yudkhiluhu Allah wa abahu al-jannah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya anak-anak kecil kalian ataupun anak-anak kalian yang meninggal di waktu kecil, da'amisul jannah. Da'amisul jannah ini ikhwah apa ya da'amish itu kalau kita lihat air di situ ada kutunya. Itu kan dia terserah mau pergi kemana di atas air. Ini da'amisul jannah itu ya anak kecil ini begini, dia pergi ke sana kemari berkeliaran di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang mereka bertemu dengan ayahnya atau kedua orang tuanya. Lantas dia pegang baju ayahnya. Ya, seperti aku memegang ujung baju kalian seperti ini.
Jadi anaknya yang masih kecil ini yang meninggal, ya, dia berkeliarannya di dalam surga. Nanti dia akan ketika temu ayahnya dipegang baju ayahnya atau kedua orang tuanya, lantas dia nggak akan lepaskan ini pegangan baju. Ya. Dia akan lepaskan pegangan baju ini. Sampai Allah menyuruh dia dan ayahnya masuk ke dalam surga. Dia dan orang tuanya masuk ke surga. Demikian. Dalam hadis yang lain ikhwah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh anak-anak kecil ini untuk masuk ke dalam surga. Kalian masuk surga sana. Kata mereka, enggak ya Allah, sampai kami bertemu dengan orang tua kami. Setelah bertemu dengan orang tuanya, dipegangnya bajunya. Kemudian, kalian masuk ke surga? Enggak ya Allah, sampai kami membawa masuk kedua orang tua kami. Demikian. Begitulah peranan anak-anak yang meninggal di saat mereka masih kecil. Demikian ikhwah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu. Seorang laki-laki datang membawa anak kecilnya, ya. Seorang laki-laki datang membawa anak kecilnya ke hadapan Nabi SAW. Faqala tuhibbuh. Rasulullah bertanya kepadanya, kamu sayang dengan dia? Qala, laki-laki ini mengatakan, ahabbakallah kama uhibbuh. Kata laki-laki ini, sungguh Allah mencintaimu wahai Rasulullah. Semoga Allah mencintaimu wahai Rasulullah sebagaimana aku mencintai dia, mencintai anakku ini. Famata fafaqadahu fasa'alahu anhu. Tapi ternyata tak berapa lama kemudian meninggal nih anak. Anak yang tadi dibawa laki-laki ini, ya, ternyata meninggal dunia. Kan tadi ketika dia datang, Rasulullah bertanya pada dia, apakah kamu sayang dengan dia? Sayang sekali. Ternyata tak berapa lama kemudian si anak meninggal. Yang dia bawa tadi menghadap Rasulullah. Lantas Rasulullah kehilangan laki-laki ini, kok sudah gak nampak kemana perginya. Kemudian ikhwah, beliau bertanya, itu yang kemarin datang kepadaku tuh mana kok gak kelihatan? Itulah salah satu tarbiyah Rasulullah SAW. Beliau sangat perhatian dengan para sahabatnya. Sampai-sampai kalau datang 1-2 orang nggak datang, beliau tahu ikhwah. Beliau bertanya, yang biasa datang ini mana nih? Kenapa dia tidak kelihatan? Kemana dia? Begitu. Rasulullah selalu bertanya kepada para sahabat seperti itu. Ya, sahabat yang biasa dia lihat tiba-tiba nggak kelihatan, beliau bertanya tentang sahabat yang tidak kelihatan tersebut. Kemudian ikhwah, faqala yasuruka alla ta'ti baban min abwabil jannah illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu lak. Lantas setelah ketemu, Rasulullah bertanya kepada dia, ya dia pun menjawab, ya Rasulullah, anak yang kemarin saya bawa sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Suka enggak kamu nanti di hari kiamat, la ta'ti baban min abwabil jannah, kamu ketika itu datang ke pintu surga, kemudian ternyata kamu bertemu dengan anakmu tadi. Bertemu dengan anakmu tadi dan dia yang berupaya untuk membukakan pintu surga untukmu. Artinya, suka enggak kamu seperti itu? Yaitu anakmu yang meninggal tadi, di hari kiamat dia yang membukakan pintu surga untuk dirimu. Kamu suka apa tidak? Kemudian Rasulullah, kemudian ya tentunya ikhwah, ya tentunya sukalah jawabannya ya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan hadis-hadis, disebutkan hadis Rasulullah sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya orang tua yang memiliki anak kecil dan meninggal dunia 2 orang. Sayangnya 1 tidak disebutkan, 2 orang. Kalau dia ridho dengan ketetapan Allah tersebut, dia berharap pahala dari musibahnya tersebut, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Demikian ikhwah. Ya, jadi terkadang yang memasukkan orang ke dalam surga itu hal-hal tertentu ikhwah. Seperti kajian yang lalu yang telah kita sebutkan tentang seorang wanita pelacur memberi minum
anjing yang sedang kehausan. Allah bersyukur kepada dia, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu amalan yang sangat tulus dia kerjakan. Padahal kalau seandainya kita yang memberikan minum anjing, belum tentu kita masuk surga. Tapi ini keistimewaan dia, ikhwah. Ya kita tidak tahu betapa tulusnya. Mungkin waktu itu sangat tulus dia memberi minum untuk si anjing. Atau yang ini, ikhwah, ya mungkin amalannya biasa-biasa saja, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara apa? Dikarenakan dia punya anak 3 orang, anak kecil meninggal dunia, atau 2 orang. Demikian. Itu menjadi modal dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak boleh memastikan seseorang masuk ke dalam neraka kalau dia masih hidup. Siapapun dia, kafirkah dia ataukah dia seorang muslim, kita tidak tahu. Mungkin di akhir hayatnya dia bertobat, mungkin seorang kafir di akhir hayatnya dia masuk Islam, kita tidak tahu. Tapi kalau sudah meninggal itu kafir, meninggalnya dalam keadaan kafir, maka bisa dipastikan dia masuk dalam neraka. Makanya Rasulullah mengatakan apabila kamu melintas pekuburan orang kafir, apa kata beliau sunnahnya? Basyiruhum binnar, kabarkan kepada mereka kalau mereka masuk ke dalam neraka. Demikian, ya. Kalau dia seorang muslim, ikhwah, kalau dia seorang muslim, kita nggak bisa pastikan dia masuk ke dalam surga, apalagi memastikan dia masuk ke dalam neraka. Kita hanya berharap, ya kita hanya berharap. Kita melihat dia mungkin seorang yang biasa-biasa saja, amalannya itu biasa-biasa saja. Lantas kita tidak boleh menganggap dia sepele, karena kita tidak tahu, mungkin ada satu kebaikan, ya, yang dimana kebaikan itu yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang telah kita bacakan. Mungkin amalannya biasa-biasa saja, sholat 5 waktu, puasa, tahajud mungkin enggak juga, tapi ternyata dia pernah memiliki kesabaran yang membaja ketika Allah timpakan ujian pada dirinya, yaitu meninggal anak kecilnya 3 orang. Demikian ikhwah. Baik.